Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Desi Yuni Heriska. Kali ini kita akan membahas mengenai koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi terhadap pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh, yaitu saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang menggunakan 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sedangkan coaching yang harus dimiliki diantaranya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Percakapan menggunakan alur Tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-supervisi atau perencanaan, observasi, dan pasca supervisi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama adalah cemas. Sebelum mempelajari modul ini, saya merasa tidak mampu untuk melaksanakannya. Yang kedua adalah tertarik. Setelah mempelajari dan mengeksplorasi konsep ini, saya mulai tertarik. Yang ketiga adalah gembira. Saya merasa gembira saat mampu melaksanakan praktek coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan kontekstual. Yang keempat adalah optimis. Saya optimis untuk mampu mengoptimalkan di sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik yang berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching, menggunakan alur Tirta sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual dengan baik, berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan diri dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Sedangkan berkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta, baik sebagai coach, coachee, dan pengamat. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP, yaitu memunculkan pernyataan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching bisa dilaksanakan apabila mempunyai pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan jangan hanya berbagai bahan penilaian saja. Namun supervisi dijadikan alat untuk meningkatkan kompetensi akademik guru sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tetapi harus ada percakapan pra-supervisi dan pasca supervisi. Dalam percakapan pra-supervisi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang dilakukan oleh guru. Sedangkan saat pasca supervisi, kepala sekolah memberikan umpan balik dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan observasi. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya
pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran yang berpihak kepada murid adalah hal yang sangat penting diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Agar terciptanya pembelajaran yang berpihak kepada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja, tetapi harus memahami karakter sosial dan emosional. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi dapat mengembangkan kompetensi guru dalam meningkatkan kinerjanya dan untuk terwujudnya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragaman pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah, yaitu supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja, seharusnya dijadikan pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Yang kedua, solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktek coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Yang ketiga, membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah. Namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah dan pengawas melakukan observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-supervisi dan pasca supervisi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai saja kepada guru. Sedangkan penerapan di masa datang. Ke depan, kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam meningkatkan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu juga dengan praktek coaching, harus memaksimalkan potensi coachee agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Sedangkan pada modul 2.2, dalam pembelajaran sosial emosi, terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching.